Yogyakarta masih menjadi destinasi favorit wisatawan di momen libur Natal dan Tahun Baru kali ini. Dan langsung saja kita pantau situasi di sana. Sudah bergabung produser lapangan CNN Indonesia Satrio Adi Wicaksono. Halo, selamat sore Jojo. Jojo, kalau tadi Dora menceritakan kepada kita semua dia sedang berlibur di sebuah mall untuk menikmati suasananya seperti pantai begitu. Bagaimana dengan di Jogja? Apakah warga juga lebih memilih wisata indoor begitu, mengingat bahwa sekarang kan sedang musim hujan? Iqbal, benar sekali bahwa di Yogyakarta saat ini musim libur Natal dan Tahun Baru banyak sekali orang-orang yang berkunjung ke sini, di mana pemerintah sendiri memprediksi akan ada 7 orang yang melakukan libur Natal dan Tahun Baru di Yogyakarta. Dan di sore hari itu kebanyakan akan datang ke tempat-tempat wisata yang indoor atau tertutup seperti museum. Kita tahu bahwa di Jakarta ada banyak sekali museum yang bisa dikunjungi dan dieksplor, dan salah satunya di tempat saya melaporkan saat ini. Di Museum Sono Budoyo ada perpaduan koleksi-koleksi budaya, peninggalan sejarah zaman kerajaan kuno, kerajaan Jawa, begitu, kemudian juga zaman penjajahan Belanda hingga saat ini, dan dipadukan dengan teknologi. Dan di sebelah kanan saya ini adalah salah satu aktivitas perpaduan antara budaya dan teknologi yang ada di sini, namanya adalah Wixtover atau jamuan gitu. Jadi kita akan diajarkan bagaimana jamuan-jamuan yang dilakukan oleh raja-raja zaman dulu, atau juga penjaga-penjaga Belanda yang sempat menduduki Yogyakarta zaman dulu. Di sini ada beberapa pilihan edukasi yang akan ditampilkan kepada para pengunjung. Ada makanan keraton, ada makanan hotel ataupun makanan rumahan. Kita coba tahu ataupun mainkan ya untuk edukasi makanan keraton seperti apa. Oke, dan setelah dimainkan nanti akan bisa di sini kemudian juga cukup tertarik dengan edukasi yang dilakukan melalui video mapping virtual reality. Di sini nanti akan dilakukan melalui video mapping virtual reality. Di sini nanti akan ditunjukkan Wixtover atau jamuan makanan-makanan apa saja yang biasanya disajikan oleh raja begitu ya kepada tamunya, kemudian juga tempat-tempat makannya, gerabah-gerabah yang digunakan, kemudian juga biasanya filosofi-filosofi apa yang kemudian akan tersaji dalam sebuah piring, dalam jamuan dan lain sebagainya. Kita tahu bahwa Yogyakarta memiliki banyak sekali kuliner khas, kuliner yang ada sejak zaman dahulu, dan ini akan ditampilkan atau ditayangkan melalui video mapping di sini. Dan kita lihat di sini bahwa banyak sekali pengunjung yang memang tertarik untuk melihat video mapping ini. Dari pengelola Museum Sono Budoyo sendiri mengatakan bahwa setiap hari untuk libur Natal dan Tahun Baru ada 2.000 pengunjung, Iqbal. Ini berbeda dengan hari-hari biasa yang hanya sekitar 800 pengunjung. Dan untuk mengetahui ada selain video mapping dan koleksi budaya, ada apa saja di Museum Sono Budoyo, saat ini saya telah bersama dengan Bapak Eri selaku Kepala Museum dari Sono Budoyo. Selamat sore Pak Eri. Selamat sore Mas Satria. Oke, kita tahu di belakang ada video mapping Pak, tapi selain video mapping yang memadukan teknologi dan budaya, ada koleksi apa saja Pak di Museum Sono Budoyo? Baik, jadi di Sono Budoyo ini ada beberapa koleksi etnografi ya, mulai dari perjamuan, kemudian transportasi, ada seni pertunjukan, ada senjata tradisional, dan juga wahana virtual. Dari sekian banyak koleksi, kita coba menyajikan tidak hanya dalam bentuk koleksi saja, akan tetapi kita coba combine dengan teknologi informasi. Selain ada di sini Wixtover, di lantai 2 di seni pertunjukan juga ada video mapping tentang Damar Wulan. Bagaimana penggambaran ceritanya, disitulah saya kira pengunjung tidak hanya melihat koleksinya, akan tetapi juga penggambaran bagaimana ceritanya. Kemudian naik ke atas itu ada wahana virtual, di mana di situ kita juga menyajikan bagaimana sejarah Hono Coroko, Aji Soko ya, digambarkan dalam sebuah animasi, sehingga pengunjung juga bisa belajar tidak hanya dari teks secara langsung, dan itu kan membosankan, tetapi dengan melalui animasi ternyata mereka juga bisa di samping belajar juga bisa memberikan hiburan.
Kemudian ada juga lorong waktu di mana bercerita tentang sejarah Yogyakarta, berdirinya Yogyakarta. Kemudian ada perjanjian Babad Kianti dan juga serangan Sultan Agung ke Batavia. Kemudian bergeser ke atas itu ada Jemparingan di mana pengunjung bisa memainkan secara digital bagaimana memanah secara tradisional. Kemudian di sebelahnya lagi ada dolanan anak dan juga sumbu filosofi seperti itu. Pak, ini kan yang saya lihat bahwa di Museum Sono Budoyo ini memadukan teknologi untuk menarik perhatian anak-anak. Di sini saya juga lihat banyak sekali anak-anak yang datang begitu ya, dan tidak bosan dengan biasanya, tanda kutip kan orang belajar budaya itu agak-agak membosankan. Ini apakah salah satu strategi khusus yang dilakukan oleh Museum Sono Budoyo untuk menarik para pengunjung khususnya anak-anak, Pak? Ya, betul sekali. Dulu sebelum kita menggabungkan teknologi informasi di dalam ruang pamer, kebanyakan yang datang adalah anak-anak sekolah, di mana mereka juga datangnya pun karena tugas. Tapi sekarang semenjak kita menggunakan teknologi informasi sebagai media penyampaian informasi, itu yang datang kebanyakan anak-anak muda generasi Z seperti itu. Jadi tidak lagi fokus pada anak-anak sekolah. Terakhir Pak, untuk libur Natal dan Tahun Baru kali ini, jumlah kunjungannya apakah meningkat dan apakah ada event ataupun acara spesial khusus di Nataru kali ini? Ya. Untuk kunjungan, alhamdulillah rata-rata setiap hari sampai 2.000 ya. Kemudian untuk hari biasa itu biasanya 800 sampai 1.000-an. Jadi ada peningkatan yang cukup signifikan. Walaupun kami tidak memiliki event khusus karena kita tahu bahwa di pemerintah sekarang ada efisiensi sehingga kami mencoba mengoptimalkan yang sudah ada tetapi dengan meningkatkan pelayanan. Jadi mulai dari teman-teman pemandunya, teman-teman edukator, mulai datang di loket tiket bagaimana kita harus berperilaku. Kemudian karena kita ada gedung lama dan gedung baru di mana ketika hujan itu perpindahan itu akan kehujanan, biasanya pengunjung kita sudah siapkan payung. Nah, seperti itulah bagaimana kita mengoptimalkan layanan sehingga masyarakat yang datang ke sini betul-betul mempunyai experience atau pengalaman seperti itu. Siap, terima kasih banyak Pak Eri. Ya. Seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Eri, Kepala Museum dari Sono Budoyo, memang experience atau pengalaman ini yang menjadi daya tarik utama. Selain di gedung ini, di lantai utama ataupun lobi, di bawah para pengunjung ini juga bisa mencoba untuk membuat batik, kemudian juga bisa mentatah wayang atau membuat wayang kulit begitu, Iqbal. Dan yang nggak kalah menariknya, nanti malam di hari Sabtu ini akan ada pertunjukan wayang yang tentu saja bisa dinikmati oleh para pengunjung. Sementara untuk harga tiketnya sendiri untuk masuk ke Museum Sono Budoyo ini cukup murah, hanya Rp10.000 saja. Kemudian apabila Anda ingin belajar membatik nanti akan dikenakan biaya tambahan sebesar Rp10.000, dan ketika Anda warga lokal atau pengunjung lokal yang akan menonton wayang untuk VIP nanti duduk paling depan tuh bisa dengan membayar Rp50.000. Untuk kelas yang di belakangnya ini hanya membayar sebesar Rp20.000. Dan tentu saja dengan harga yang cukup murah Anda bisa merasakan experience atau pengalaman kebudayaan yang mungkin tidak bisa dirasakan ketika Anda mengunjungi kota-kota lain selain Yogyakarta, Iqbal. Laporkan langsung dari Yogyakarta. Terima kasih atas laporannya dan selamat melanjutkan liburan Anda di sana.